Hari ini kita ketemu lagi untuk update data ya. Mungkin datanya tidak akan terlalu panjang. Jadi kita mau lihat apakah sekarang ya, kalau kemarin itu market itu sudah bottom belum. Habis itu kita mau lihat support itu kira-kira kuat nggak ya. Apakah ini cuma dead cat bounce yang terjadi sekarang ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu beberapa data. Jadi yang kita akan bahas di hari ini ya. Hari ini kita bahas tentang update market ya. Jadi kita mengupdate aja market. Kira-kira nanti ada isu-isu apa saja yang mesti kita perhatikan. Terus habis itu kita mau update beberapa isu yang kemarin kita lihat, termasuk ada satu pandemi baru ya. Belum mencapai pandemi sih, yang namanya monkeypox ya. Kemarin hepatitis tapi kayaknya nggak berkembang ya. Terus habis itu sekarang ada monkeypox. Monkeypox itu sudah terdeteksi di Australia. Jadi Eropa, US itu sudah ada. Nah, terakhir itu terdeteksi di Australia. Kita mau masuk nggak ke Indonesia ya? Nanti kita mau update ya barang apa itu. Kemudian saya akan tutup market update hari ini dengan yang kemarin saya janjikan. Sebenarnya berapa sih modal yang cukup untuk kita melakukan trading? Karena masih banyak sekali yang nanya. Nah, kita mau lihat gimana sih yang ngitung modal. Karena kalau kita bilang, oh saya misalnya ambil 10 juta cukup nggak ya, 1M cukup nggak, dan lain sebagainya. Kita mau tahu apa sih istilah cukup itu. Ya kan, mungkin teman-teman sering mendengar tentang kata ya cukupkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau kejar berapapun sebenarnya nggak bakalan terkejar gitu ya modalnya. Tapi cukupkannya itu apa? Cukupnya di mana? Kalau kita mengatakan ini cukup, udah ini istilah cukup loh ya. Nah, kita mau tahu cukupnya itu di mana. Nah, sebelumnya teman-teman, ini saya mau ingatkan aja, di bulan Juni ya, awal Juni tanggal 6 kita sudah mulai coaching class. Jadi ini masih dalam periode pendaftaran. Kalau teman-teman masih mengincar early bird-nya, ini masih saya kasih sampai hari Selasa besok ya. Early bird kalau teman-teman masih berminat ya, itu saya masih kasih sampai Selasa besok. Kemudian untuk teman-teman yang alumni kelas coaching ya, teman-teman bisa hubungin Yuli ya buat itu ya, buat harga alumni ya. Oke, ini coaching kelas. Keterangan lebih lanjut teman-teman silakan hubungin Ibu Yuli. Nomor teleponnya ini, atau di sepanjang video nanti juga ada nomor teleponnya ya. Oke, kita mulai update dulu ya market ya. Pertama kita lihat psikologi pasarnya dulu. Psikologi pasar, karena fear dan greed-nya itu tidak ada di Indonesia. Mungkin nanti saya coba ya, teman-teman nanti bisa masuk ke grup tele. Saya akan coba bikin pooling ya. Sekarang udah dalam keadaan kita udah boleh greedy, atau sebenarnya kita sudah dalam keadaan yang fear ya. Jadi mungkin nanti dari grup tele itu teman-teman bisa partisipasi poolingnya seperti apa. Nanti saya post, saya akan kasih tahu hasilnya. Nah, kita lihat kita sama nggak ya dengan US market. Karena di US market dilihat dari data yang ada ya, dari indeks fear and greed yang punyanya CNN. Ini punya CNN ya. Ini saya udah sering saya keluarkan, udah cukup sering ya. Teman-teman lihat ya, dalam kondisi psikologi yang ada di US market, retail itu sudah dalam keadaan extreme fear ya, udah dalam keadaan extreme fear. Nah, kalau dia dalam keadaan extreme fear, kita lihat ya, data dari ini ya, dari Dow Jones sendiri itu seperti apa sih sebenarnya ya. Kalau lihat dari Dow Jones, betul ya, dia memang sudah dalam kondisi di bawah cloud ya. Di bawah cloud berarti kita udah anggap ini sebagai downtrend ya. Kemudian ya kita ambil yang monthly lah biar kelihatan ya. Nah, sedangkan kalau dalam keadaan di monthly-nya, dia masih di atas cloud jauh banget gitu ya. Ya, dalam di monthly ya. Jadi ini proses koreksi, nih cloud-nya masih di sini. Ya, ini monthly. Ya, sedangkan kalau weekly-nya berarti kan kita lihat di jangka menengahnya ya. Jangka menengahnya betul dia sudah di bawah cloud, itu sudah 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang ya. Kalau kita anggap doji tadi itu adalah minggu yang pertama dia di bawah cloud, berarti ini sebenarnya udah memasuki minggu ketiga dia di bawah cloud. Jadi jangka pendeknya sebenarnya dia udah mulai reversal juga, sudah mulai sudah mulai mendekati area-area di mana akan mulai trend selanjutnya, yaitu kondisi bearish ya. Kondisi bearish kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah gap yang kebuka di situ. Areanya kurang lebih di sekitar 28.500
sampai 29.000 lah ya. Nah, jadi kalau apakah dia akan incar gap ya, atau sebenarnya dia cuman akan sampai ke mungkin ya di level 50 ini 27.600 ya, kemudian dia rebounds, dia naik kembali ya. Berarti ini mungkin saja akan menjadi area-area di mana bottom itu terjadi, bisa jadi loh ya. Ini kan kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada saja. Jadi kalau misalnya kondisi psikologinya sudah sedang dalam keadaan extreme fear, ya, nah bisa saja harga-harga yang ada di indeks Dow Jones, indeks S&P 500, berarti saham-saham yang ada di dalam S&P 500 termasuk New York Stock Exchange, bisa jadi udah mulai ada di kondisi-kondisi jenuh jual, ya. Jenuh jual. Jadi kalau dalam kondisi jenuh jual, ada peluang sebenarnya mereka yang mengerti data atau punya data sudah mulai melihat kok kayaknya saham-saham, harga-harga sahamnya sudah under value, bukan over ya, under value ya. Mereka akan mulai mengincar. Nah, apakah nanti akan ada potensi terjadinya pembalikan arah? Ya, apalagi sekarang kan market pasti price in untuk agresivitasnya si The Fed kan. The Fed masih ada sisa 3 atau 4 kali untuk menaikkan suku bunga. Nah, kalau dia menaikkan suku bunga terus, kondisi inflasinya pasti akan terkendali kan. Yang saya pernah bilang, akhirnya kondisi inflasi akan terjadi. Yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah pada saat inflasi terkendali, bagaimana efek dari si kenaikan suku bunga ini terhadap perekonomian? Apakah dia mencederai perekonomian? Apakah dia mencederai atau memperlambat atau bahkan menyetop sama sekali pertumbuhan ekonomi yang ada? Ya, ini yang kita mau lihat ya. Tetapi sekarang untuk saat ini market itu sedang memprice in untuk kondisi itu. Jadi kalau misalnya price in-nya sudah terjadi, kita nggak tahu ya price in-nya terjadi sampai kapan kan. Tapi secara teknikal kita lihat ada beberapa support yang sedang ada di weekly-nya ya. Ini ada kalau teman-teman tarik Fibo ya, di situ ada 29.800. Kemudian ada satunya lagi ada di sekitar 27.600. Nah, di antara dua ini 29.800 sampai 27.600 itu ada gap yang kebuka. Apakah akan diincar? Tutup gap kemudian mulai naik kembali. Jadi artinya kan kalau ini asumsi ya, ini asumsi kita nanti kita lihat, kita update terus marketnya ya. Jadi bisa jadi penurunan Dow Jones sampai ke sini untuk memprice in agresivitas dari The Fed. Kemudian nanti keluar nih ya di bulan depan laporan untuk inflasinya. Kalau inflasinya semakin terkendali, yang mana kita udah katakan mungkin di minggu yang lalu ya, bahwa inflasi 8,5 kemungkinan besar itu adalah toppingnya. Itu mungkin adalah atapnya. Ya, karena kita melihat bahwa pendorong-pendorong terjadinya inflasi sudah mulai tidak ada lagi ya, kecuali harga minyak meroket kembali. Bahkan ini mungkin lebih tinggi lagi ya, mungkin di atas apa yang terjadi sekarang ya. Kita lihat sebentar ya, UK oil. Nah, sekarang kan yang tertingginya ada di 138. Apakah dia bisa melonjak lebih tinggi daripada itu? Kalau dia bisa melonjak lebih tinggi daripada itu, ya mungkin saja akan ada inflasi yang mungkin akan lebih tinggi daripada 8,5. Tetapi ya teman-teman ya, kenapa kita agak meragukan kalau dia bisa naik lebih tinggi lagi? Karena adanya kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga biasa akan mengerem yang namanya konsumsi. Ya, nah konsumsi kalau kerem ya, berarti demand atau permintaan terhadap barang dan jasa itu akan mulai berkurang. Kalau permintaan barang dan jasa mulai berkurang, berarti apa? Supply-nya banyak. Barang kalau supply-nya banyak, apa yang terjadi? Harga akan cenderung turun. Jadi inflasinya tetap akan menjadi topping di sekitar 8,5. Nah, nextnya kita mungkin akan melihat inflasi yang mulai melandai. Ya, nah kalau inflasi sudah mulai melandai, yang kita akan ikuti selanjutnya adalah bagaimana efek dari kenaikan suku bunga ini terhadap pertumbuhan ekonomi di US market. Ya, kenapa US market penting ya? Karena US market itu saat ini itu menjadi negara tujuan ekspor banyak negara, termasuk negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi kalau di US market sudah mulai melandai, ya kita kan juga pasti akan kesulitan ya untuk mengekspor. Ya permintaan dari sana juga akan menurun kan, benar nggak?
Nah, kalau permintaannya menurun, ya otomatis ya efeknya ke perusahaan-perusahaannya kita adalah demand-nya pun akan menurun, kontraknya akan menurun. Nah, kontrak menurun, efeknya kembali ke balik lagi ya, kita akan muter-muter di situ. Nah, makanya kita lihat US market. Nah, market yang kedua yang mungkin akan kita lihat adalah Eropa. Eropa ini itu adalah negara tujuan ekspor kita selanjutnya. Ya, selain China, China sama US itu mungkin yang tertinggi, Eropa itu mungkin yang ketiga ya. Eropa juga sama. Nah, kondisi Eropa sekarang adalah krisis energi karena dia mesti beli. Ya, dia mesti beli gas dan minyak dari Rusia, yang mana si Rusia sekarang kan lagi invasi Ukraina kan ya. Jadi buat mereka itu ya si malakama ya, mendukung Ukraina tetapi tetap harus membeli minyak dari Rusia. Jadi artinya sebenarnya kalau boleh dikatakan Eropa itu membiayai perangnya si Rusia. Kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi ini yang kita lihat pada kondisi market saat ini. Apalagi kalau teman-teman mungkin nanti kalau kita update yang di China ya. Perlambatan ekonomi yang terjadi di China karena lockdown itu udah ada beberapa kota termasuk Shanghai. Shanghai itu mungkin akan berefek cukup besar ya karena itu adalah pusat perekonomian, pusat keuangan dari si China sendiri. Itu di lockdown hampir 2 bulan loh. Penurunan yang terjadi pada data-data ekonomi China sekarang itu mungkin wajar ya karena efek lockdown. Nah, sekarang yang mau kita lihat adalah di bulan depan setelah Juni Shanghai dibuka kembali ya, bagaimana lonjakan atau ada perubahan nggak pada data ekonomi China? Kalau ada, sebenarnya kita masih punya satu pasar yang mungkin akan bergerak kembali. Ya, jadi pasar ekspor kita kan masih di China kan. Jadi import kita mungkin akan naik, ekspor kita juga mungkin akan naik juga. Kenapa? Karena permintaan dari China ya akan mulai naik kan. Nah, tetapi teman-teman juga mesti lihat ya. Satu mungkin saya mesti update ke teman-teman adalah China memanfaatkan batu bara dari Rusia yang tidak kebeli sama orang. Dan dia menurunkan harga atau membanting harga. Dia mengambil dari situ cukup banyak. Nah, apakah itu berefek juga dengan batu bara kita? Ya mungkin batu bara kita Eropa mau ya, India mau ya. Tapi China mendapatkan kesempatan karena kan dia hopeng ya sama si Rusia ya. Ini gua ada batu bara yang nggak keserap nih sama pasar nih. Oh udahlah gua lego aja harganya. Nah, mereka terima loh. Ini sebuah keuntungan ya buat China ya. Itu juga mungkin teman-teman juga mesti update apakah nanti akan ada efek buat komoditas atau perusahaan-perusahaan batubara yang di Indonesia. Berarti kan kita ada pengurangan nih demand dari China kan. China kan juga adalah negara di mana tujuan ekspor batubara kita juga besar. Dibukanya lockdown di China itu bagaimana ini bisa mempengaruhi perekonomian nggak? Nah, oleh sebab itu kalau balik ke technical ini ya ini kalau kita lihat di mandinya kan masih dalam kondisi yang kita boleh katakan masih dalam keadaan uptrend. Kenapa? Karena dia belum break dari cloud. Kalau cloud gampangnya begitulah ya. Teman-teman bisa lihat cloud ini Ichimoku cloud ya. Kalau dia belum break, kita masih anggap dia sebagai uptrend. Apalagi kalau teman-teman mau lihat lebih gampangnya lagi adalah pakai EMA 200. EMA 200 ini masih jauh banget, ada di sekitar 20.000. Jadi kalau kita mau katakan Dow Jones ini secara majornya itu sudah dalam keadaan downtrend, ya dia mesti break dari 20.000. Yang mana itu masih cukup jauh. Sekarang ada di 33.000. Jadi kondisi sekarang secara minornya betul dia dalam keadaan downtrend. Secara middle-nya, jadi di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah ini masih kita lihat apakah nanti ada rebound. Berarti kita lihat di weekly ya, middle-nya ya. Apakah nanti ada rebound setelah kena ini EMA 200 di weekly-nya ada di sekitar 29.800 ya, 824 gitu lah ya. Apakah dia akan rebound? Ini EMA 200 soalnya ya kan. Apakah dia habis ini ada rebound? Kalau dia rebound berarti middle-nya itu sebenarnya belum downtrend. Ya, middle-nya itu belum downtrend. Posisinya memang untuk saat ini ada di bawah cloud, hampir 3 minggu di bawah cloud. Oke. Nah, ini market di US-nya. Dan balik lagi ke Fear and Greed Index-nya ya. Sedangkan retailnya itu dalam keadaan extreme fear. Nah, extreme fear kita balik lagi ke sebuah quote ya. Pada saat orang-orang sedang fear, apalagi fear-nya itu ekstrim begini, apa yang dilakukan oleh institusi?
ya mereka akan mulai mengincar saham-saham yang ada di dalam kondisi under value. Nah, kalau lihat dari rotasi sektoralnya, berarti apa? Incaran kita, makanya kita udah mulai berpindah. Incaran kita kalau di US market kita ngelihat health ya. Health udah mulai ada pergerakan di situ, healthcare ya. Nah, habis itu apakah nanti saham-saham teknologi akan mulai atau mungkin saham-saham yang lain? Tapi yang saat ini yang baru yang saya lihat itu adalah health di US market ya. Nah, itu yang kita lihat ya, extreme fear di retail. Nah, kalau extreme fear biasanya ada pergerakan rebounds ya dari US marketnya. Nah, apakah nanti di Indonesia juga akan begitu? Kita nanti akan sampai ke sana ya. Oke. Nah, kemudian lihat ini momentum yang sedang terjadi pada si indeks itu ya, fear that greed-nya. Momentumnya ini memang dalam keadaan yang turun lumayan. Ini kalau lihat dari S&P 500 ya, itu dia sudah menukik lumayan tajam. Jadi ini nukik, terus habis itu sempat naik, terus nukik kembali. Ya, nah ini kondisinya dia sedang di short ya. Di jangka pendeknya dia sedang downtrend. Jadi kalau boleh katakan ini sedang strong downtrend karena dia sudah mulai break dari strukturnya kan. Dia sudah break. Nah, ini sudah downtrend. Jadi kenapa extreme fear ya? Karena itu ya. Posisinya karena itu. Nah, tetapi dari harganya ini sudah mulai kelihatannya sudah mulai bottom ya. Jadi mungkin akan ada pergerakan menuju ke atas karena penurunan harganya juga udah lumayan itu ya, udah lebih dari 10% lebih. Ya, jadi kelihatannya ini dalam posisi yang kita sebut sebagai jenuh jual. Ya, dalam keadaan jenuh jual. Ya, kita tinggal menunggu bagaimana kondisi harga-harga yang ada di Dow Jones sana lah ya. Karena kita nanti mungkin nggak akan membahas detail Dow Jones ya, tapi cuma kita mau lihat secara globalnya kondisi Dow Jones itu sudah jenuh jual. Jadi ada potensi adanya rebounds. Apakah nanti itu menjadi bottom dari si Wall Street juga? Ini yang kita sedang tunggu ya. Ini balik lagi mengenai suku bunga ya. Ini yang kita bilang ya. Kondisi yang terjadi di Wall Street saat ini, US market, itu sebenarnya untuk memprice in hal ini ya. Yang memprice in untuk tingkat inflasinya. Yang saya bilang ini kemungkinan besar akan menjadi topnya. 8,5% itu akan menjadi topnya. Kenapa? Karena ini sudah bergerak naik. Ini adalah tingkat suku bunga. Suku bunga The Fed itu sudah mulai bergerak naik. Bahkan kemarin 50 basis point itu adalah kenaikan tertinggi sepanjang 22 tahun. Jadi biasanya dia cuma naik paling 0,25 atau 25 basis point. Ini sampai 50 dan sudah ada pernyataan dari Gubernur The Fed bahwa mereka tidak akan ragu-ragu untuk menaikkan kembali 50 basis point sebanyak 2 kali, bahkan sampai 75 basis point. Jadi market mengantisipasi hal itu. Jadi market tidak menunggu, oh beritanya benar The Fed naikin 50% atau 75% baru mereka bertindak. Enggak ya. Masih ingat ya, jadi market discount everything. Jadi apa yang sudah terjadi hari ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh market sebelumnya. Nah, ini yang sedang diantisipasi oleh market, penurunan dari indeks Dow Jones, S&P 500 termasuk Nasdaq, termasuk New York Stock Exchange ya. Ini yang sedang diantisipasi. Jadi kalau dia sudah mengantisipasi itu dan sudah price in hal itu, kemungkinan besar akan ada pergerakan naik. Ini untuk Dow Jones. Jadi kalau kabar gembiranya seandainya market hari ini sudah price in, kita mungkin akan ada peluang adanya rebounds pada market. Ya, reboundsnya nanti setinggi apa? Nanti kita balik lagi ke Indonesia, oke? Nah, kedua teman-teman juga bisa lihat adalah pelemahan pada USD, US dollar ya, pelemahannya pada US dollar. Jadi kita melihat ya, ini kan adalah high sebelumnya, ini high sebelumnya, dia sempat break sebenarnya. Dia sempat break. Tapi kondisi saat ini dia retest ya. Ini masih kondisi retest ya. Kita masih anggap itu sebagai retest ya. Kenapa? Karena pergerakannya ini dia injak gas tuh ya. Masih ingat ya, ini cuma volumenya nggak nongol aja ya. Ini dia injak gas. Gasnya kencang sekali. Nah, ini ceritanya ini ada di daerah bawah ya. Kalau teman-teman mau ke arah Cipanas tuh ya. Ini daerah bawah. Ini daerah, apa tuh yang daerah bawah situ ya. Nah, ini daerah bawah. Nah, teman-teman injak gas ya, mungkin udah ada di sekitar yang tanjakan yang tinggi-tinggi itu Pak, menjelang kebun teh ya. Nah, ini udah diinjak gas. Ternyata ngegasnya itu termasuk dia breakout mau naik lagi ke atas itu
kelihatannya agak kepayahan ya. Nah, jadi dia sedang istirahat nih. Nah, kita mau tunggu nih pada pergerakan di trendline ini nih. Apakah di trendline itu mampu menyetop ya pelemahan pada pelemahan pada US dollar ini, terus habis itu dia naik kembali, atau dia jebol terus habis itu retest kembali ke bawah 100 US, ke bawah 100 ya. Nah, kita mungkin kalau teman-teman lihat dari inilah ya, ini kan topnya ya kemarin, tadi kan teman-teman udah lihat ya, ini topnya, ini top ya, artinya ini sebuah area resisten yang lumayan kuat kan ya. Dan dia sempat jebol ternyata tidak kuat. Sudah dijebol ternyata tidak kuat. Nah, posisinya sekarang itu terus turun. Ini lihat ya, teman-teman lihat sendiri, ini karena dia nggak ada volume ya. Ini momentum membesar. Jadi dua candle itu momentum membesar terus menembus kembali. Ini kan jadi supportnya. Tadinya resisten, sekarang dia udah tembus itu menjadi supportnya kan. Nah, ini sudah break lagi nih. Sudah break itu dengan momentum yang besar. Apakah nanti sampai sini dia bisa tahan apa enggak? Ini mungkin ada di sekitar 102 ya. Ya, ini ada di sekitar 102. Jadi kalau sampai 102 dia jebol, nah ini ada peluang dia akan balik ke sekitar di bawah atau di sekitar cepek lagi. Nah, kalau pelemahan pada US dollar terjadi, berarti apa? Penguatan pada mata uang kita di rupiah. Penguatan mata uang kita biasanya korelasinya itu pada peningkatan atau naiknya equity, naiknya pasar modal ya, karena dia melemah kan. Nah, itu juga akan diikuti oleh kenaikan emas ya, kenaikan emas. Kenapa? Karena dia melemah. Ada peluang terjadi kenaikan harga emas. Kita cek sebentar lah ya, buat teman-teman mungkin ada peluang untuk koleksi emas. Cuman ini ingat loh ya, ini data technical, data realnya biasanya kalau harga emasnya turun ya dia tetap ya turunnya kayak susah banget kan. Harga emas naik dia ikut naik. Ya, ini realnya ya. Tetapi apakah nanti dia bisa kondisinya benar-benar bisa mencerminkan technical sama kondisi realnya, nanti kita lihat di pasar ya. Nah, ini yang kita lihat dari harga emas ya. Ini kan dia pernah breakout nih. Ini pernah breakout. Ini technicalnya loh ya. Ini pernah breakout, kemudian dia retest kembali. Nah, ini retest, kemudian dia sedang rebound nih. Nah, rebound ini kan mengambil peluang pelemahan pada US dollar ya. Nah, kalau dia US dollar yang melemah, apakah dia akan balik lagi ke 2000 atau jangan-jangan break ke atas 2000? Karena apa? Orang ngincar kan. Ini kan masih sempat saya itu ya. Teman-teman masih ingat ya, di sini sudah banyak sekali yang ngincar emas nih ceritanya. Ini volumenya ya menunjukkan bahwa ini ada banyak loh yang ngincar emas. Berarti mungkin mereka sedang bersiap-siap ya, sedang mengantisipasi terjadinya pelemahan pada rupiah, atau mungkin nanti ada pelambatan pada ekonomi ya. Kalau pelambatan pada ekonomi biasa akan membuat nilai rupiah itu berkurang ya, atau mulai nilai mata uang mereka lah akan berkurang. Nah, emas itu adalah salah satu aset ya, salah satu aset untuk mempertahankan nilai uang kita ya. Jadi ini kurang lebih ya teman-teman ya, bisa lihat emasnya. Oke, kita balik lagi ke data kita lagi. Nah, kita balik ke Indonesia sekarang. Apa yang terjadi pada Indonesia? Tapi sebelumnya ini saya mungkin akan bahas ini dulu lah ya. Beberapa isu yang mungkin teman-teman harus mulai perhatikan atau nanti diupdate ya sepanjang nanti 1 minggu ini. Nanti mungkin minggu depan juga kita pasti akan update ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada potensi perlambatan ekonomi China. Kenapa China penting? Karena itu tujuan ekspor kita dan tujuan import kita juga. Jadi import kita banyak ya, bahan baku semua dari situ. Yang memprihatinkan adalah kita ekspor bahan baku, kemudian dia olah bahan baku itu, kita import balik. Ya, ini kadang-kadang kayak gitulah ya. Oke, nah ini pelambatan ekonomi pada China. Tapi ini baru ya efek karena lockdown. Jadi dia dalam 2 bulan kemarin memang turun. Ya, saya udah share ya tentang grafiknya itu di grup tele juga, teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu ada penurunan memang ya, karena wajar. Kenapa? Karena Shanghai sendiri pusat ekonomi dan pusat keuangan mereka di lockdown. Lockdown mereka itu bukan kayak lockdown di kita loh ya. Itu benar-benar ketat
nggak bisa berkegiatan, bahkan sampai orang-orang mau beli makanan sampai habis pun, sampai udah teriak-teriakan di apartemen ya, karena mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Itu saking ketatnya ya, termasuk mau bekerja lah, mau dan lain-lain sebagainya itu tidak bisa. Nah itu lockdown di China. Jadi jangan membayangkan ya lockdown ada di barat ya, mungkin masih ada HAM-nya dan lain sebagainya kan. Di kita, wah kita lockdown mah ya you know lah ya. Ya, nah lockdown mereka itu benar-benar ketat, sehingga makanya antrian kapal-kapal di pelabuhan itu kan begitu banyaknya ya, sampai supply chain-nya itu ya antriannya jadi panjang banget. Nah ini apakah nanti bulan Juni ini itu akan dilonggarkan, bukan dilonggarkan lagi, akan berjalan normal kembali di bulan Juni ya. Nah pada bulan Juni data ini bisa kembali naik gak? Ya kalau data 2 bulan kemarin itu udah turun banget, nah ini data bisa naik gak? Kalau data itu bisa naik, maka pelambatan ekonomi itu ya mungkin kita masih harus lihat kembali ya bagaimana mereka merespon hal itu. Ada kabar kalau kebijakan lockdown ini kemungkinan besar akan dihapus oleh China. Ya, kemungkinan besar akan dihapus oleh China. Jadi moga-moga saja ya tidak akan ada lockdown lagi, berarti ya ekonominya bisa kembali membaik ya. Kalau ekonominya China membaik, sebenarnya yang ketolong itu kita. Karena itu adalah tujuan ekspor kita juga. Ya, jadi mungkin batu bara kita udah mulai lagi ya, terus komoditas-komoditas lain udah mulai lagi ya. Nah, itu tujuan ekspor kita ya. Terus yang kedua adalah agresifnya The Fed menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Jadi kalau kita lihat ya, karena dia agresif berarti inflasinya sudah mulai akan berhenti. Jadi kita melihat adalah 8,5 itu adalah toppingnya. Ya, adalah toppingnya. Karena dia cukup agresif. Jadi nanti bulan depan di awal-awal Juni ya, kita akan lihat lagi dia naikin lagi nggak 50 basis point. Atau data inflasinya menurun nggak? Sekarang kan dari 8,5 menjadi 8,3 karena naik 25 basis point kan, turun 0,2. Nah, sekarang naik 50%, turun berapa? Kalau ternyata udah di bawah 7 atau mungkin di bawah 8, ya. Nah, itu berarti kan penurunannya cukup ini ya, cukup efek, berarti suku bunga ini menurunkan konsumsi yang ada sehingga inflasinya ikutan turun. Nah, naik lagi 50 berarti kan semakin turun kan. Nah, semakin akan terkendali inflasinya. Itu sebabnya bisa jadi pasar sudah price in untuk inflasi ini. Nah, berarti ada persiapan untuk kembali rebounds ya, kembali mungkin melanjutkan tren, jangan-jangan ya. Ya, nah itu mungkin saja ya, teman-teman harus bisa antisipasi itu. Nah, kemudian karena ada konflik Rusia Ukraina, ada potensi krisis pangan. Ya, ada potensi krisis pangan terutama gandum ya. Terutama gandum. Kalau beras sih masih oke lah, masih fine aja ya. Mungkin untuk Indonesia, mungkin untuk kawasan Asia, mungkin yang buat kawasan-kawasan yang masih makannya nasi ya, mungkin masih agak-agak tenang. Ya, kenapa? Karena krisis pangan yang gandum ini itu kan bermula dari krisis Rusia Ukraina. Karena Ukraina itu menyumbang hampir sepertiga bahkan lebih pasokan gandum dunia ya. Nah, itu tiba-tiba hilang, kemudian India juga udah mulai melarang ya. Jadi itu sepertiga lagi hilang ya. Nah, itu teman-teman juga mesti perhatikan ini krisis pangan ini. Mereka punya nggak substitusi yang lain? Karena gandum ini kan bahan dasar untuk bikin roti ya, bikin spaghetti, termasuk Indomie dan lain sebagainya. Itu kan mempengaruhi cukup banyak loh ya kebutuhan mereka yang di barat situ. Ya, di barat, di Eropa ya, termasuk Australia, termasuk di New Zealand sana ya. Itu mereka cukup terpengaruh di situ. Nah, kalau krisis pangannya mulai terjadi, bagaimana nih efeknya? Apalagi di Eropa juga inflasinya udah mulai lumayan ya. Dan berita terakhir adalah mereka udah mulai menyerah sama Rusia. Karena Rusia kan memaksa mereka tidak boleh bayar dengan US dollar, maunya bayar dengan rubel. Ya, mereka masih ngotot. Ya, akhirnya udah banyak sekali negara-negara di Eropa yang udah mengikuti permintaan Rusia. Berarti kan mereka udah melembek banget ya. Jadi ya mereka bayar pakai rubel karena udah nggak bisa lagi. Teman-teman mungkin bisa lihat video-video sebelumnya ya. Kita udah paparkan berapa persen negara-negara ada yang tergantung dari pasokan gas dan minyak Rusia itu sampai 100%.
Ada banyak sekali yang tergantung itu ya. Mungkin Inggris agak tidak ya. Tapi kayak Jerman, Hungaria, Polandia dan banyak ya, banyak negara, terutama negara-negara Eropa yang kecil-kecil itu depend on pasokan minyak dan gasnya Rusia itu sangat tinggi, di atas 60, di atas bahkan ada yang sampai 100% depend dari Rusia ya. Jadi ya teman-teman juga bisa perhatikan. Nah, kalau untuk yang kenapa si India itu juga melarang ekspor gandum, itu karena cuaca panas ya, cuaca panas yang sedang terjadi di India sana. Jadi kemungkinan besar akan ada gagal panen atau mungkin mereka untuk nanam kembali gandum itu agak-agak susah ya. Jadi mereka memproteksi kebutuhan dalam negerinya sama seperti kita memproteksi minyak goreng lah ya. Nah, itu yang sedang apa yang terjadi di India. Nah, jadi kalau cuaca panas itu tidak kunjung lewat, ini kan karena perubahan cuaca ya. Nah, tidak kunjung lewat, jadi kemungkinan besar ya mungkin pelarangan ini akan diperpanjang ya, diperpanjang. Nah, ini apakah nanti pengaruhnya ke tempat-tempat lain termasuk Indonesia ya, karena Indonesia untuk untuk banyak kayak Mayora segala macam ternyata mereka juga import dari India juga ya. Nah, itu pengaruh nggak? Ya, pengaruh nggak sama mereka? Ya, kalau pengaruh ya teman-teman berarti harus perhatikan ya. Nah, habis itu ini ada namanya potensi pandemi berikut. Ya, setelah COVID muncul yang namanya monkeypox ya. Cuman monkeypox ini belum terlalu belum terlalu disorot oleh market. Kenapa ya? Karena belum ada mungkin kalau kita boleh bilang belum ada tingkat kematian yang terjadi karena si monkeypox ini. Ini monkeypox itu kayak cacar air kalau di Indonesia ya. Ya benar ya, kayak cacar air pox itu kan kayak ada gelembung gitu ya. Gelembung air yang timbul ya. Dan kalau yang saya baca tingkat mortalitasnya atau tingkat fatalitas untuk kematiannya itu cuma nggak sampai 10% ya. Nggak sampai 10%. Jadi mungkin karena itu juga ya mereka agak mungkin belum terlalu memperhatikan itu. Kedua juga penularannya tidak se ekstrim COVID. Kalau COVID itu kan benar-benar bisa airborne ya, sedangkan untuk si monkeypox ini itu harus ada cairan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya seperti itu sebenarnya pencegahannya adalah gampangnya kalau baca itu ya, gampangnya adalah ya tetap pakai masker. Ya, cuman masalahnya adalah kan kita udah mulai buka masker ya, Eropa, Amerika, Australia. Nah, ini tempat-tempat yang sudah mulai buka masker nih ceritanya. Nah, mereka udah mulai kena kan ya. Kenapa? Mungkin karena ada cipratan cairan atau dan lain-lain sebagainya lah ya. Kayak airborne tuh enggak. Kalau airborne malah enggak dia monkeypox ya. Dan kalau sampai ini, kenapa itu berpotensi pandemi? Karena kalau nular ya, kalau sampai itu terjadi di rata di semua tempat, itu belum ada obatnya ceritanya. Kayak vaksin, kayak cacar kan belum ada obatnya juga kan ya. Jadi yang kita lakukan ya cuma vaksin doang. Nah, apakah vaksin cacar cukup untuk si monkeypox ini? Atau dia harus bikin vaksin baru. Nah, kalau dia harus bikin vaksin baru di sini ya letak kenapa kita mulai ngincar yang namanya health. Ya. Nah, tapi nanti teman-teman akan lihat ya secara sektoral, rotasi sektoral kok bisa ya ngepas begitu. Nah, ini kita mau lihat sebentar ya. Kemudian krisis Rusia Ukraina itu tetap teman-teman perhatikan ya. Mungkin ya kita cuma menunggu aja di mana ada namanya black swans-nya. Ya, kalau tidak ada peluang black swans, berarti kemungkinan besar ada pelemahan pada perekonomian yang mungkin teman-teman bilang itu resesi lah, apalah dan lain sebagainya ya. Itu mungkin masih akan sesuai schedule ya. Itu mungkin rata-ratanya sekitar 19 bulan. Jadi April awal itu sudah minus indikator untuk itunya. Jadi counting down-nya sudah mulai. Ya, kita mungkin masih akan nunggu ya sampai 2023. Jadi kalau tidak ada black swans terjadi, peluang untuk rebound pada market ada loh ya, ada. Jadi kita masih ngelihat ini kok ada rebound yang terjadi. Nah, jadi video ini kita mau menyampaikan ada kabar gembira ceritanya. Kabar gembira di tengah kewaspadaan kita. Mungkin saja kita masih bisa ada trading nih, ada kemungkinan besar untuk mendapatkan cuan-cuan di situ ya.
Yang keenam yang kita perhatikan pasti harga minyak ya. Minyak kalau semakin meroket ya pasti akan mencederai ya, termasuk di Indonesia nih, di dalam negeri. Di dalam negeri sendiri karena kenaikan harga minyak ada potensi kenaikan subsidi energi. Ya, subsidi energi ya, kemarin APBN itu sudah mulai dibahas. Jadi perubahan APBN itu sudah mulai dibahas di mana kalau tidak ada penyertaan modal baru dari pemerintah ke PLN, maka pembengkakan atau defisit anggaran PLN di bulan ini atau bulan depan itu sekitar 71 triliun. Nah, 71 triliun itu dari mana? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kenaikan batu bara, karena bahan bakarnya kan, bahan bakar PLN itu kenaikan batu bara sekarang 400 US dollar per ton. Dari tadinya di bawah 100 US dollar kan. Nah, sekarang stabil di atas 400. Jadi kenaikan subsidi itu udah jelas ya. Kemudian kenaikan subsidi pada minyak ya, di mana Pertalite itu masih disubsidi. Sekarang bahkan Pertamax pun disubsidi ya. Terakhir kemarin itu Presiden Jokowi sudah menyetujui kenaikan tarif PLN yang di atas 3.000 ya, 3.000 volt ampere. Itu sudah naik. Nah, yang bawah-bawah ini masih belum nih. Ya, teman-teman ya, tunggu aja nih. Nah, berarti apa? Kenaikan 3.000 volt ampere ke atas ya mungkin tidak akan berasa ya, karena itu pasti menengah ke atas biasanya ya. Teman-teman ya, berarti mungkin ada persiapan, ada kenaikan harga kah? Ya, terus habis itu pabrik-pabrik yang pasti di atas 3.000 volt dong ya. Nah, mereka bagaimana nih? Kalau naiknya harga listrik, pengaruh nggak ke naiknya harga barang? Berarti kan ada peluang terjadi kenaikan inflasi di Indonesia. Kita baru mulai naik loh ya, kita baru mulai naik, sedangkan US itu mungkin sudah topping. Nah, kita baru mulai. Kenapa? Karena ini sumbernya itu dari kenaikan harga minyak ini. Harga minyak itu mempengaruhi semua hal di dalam negeri lah ya. Semua hal dalam kehidupan kita bahkan ya. Jadi ada kenaikan subsidi. Nah, kenaikan subsidi di APBN yang baru nanti APBN perubahan, kabarnya itu hampir sekitar 100 triliun apa berapa gitu. Teman-teman nanti saya share beritanya. Tapi itu kurang lebih akan menaikkan ya subsidi energi ini menjadi sekitar hampir 100 triliun lebih ya. Sayang sih sebenarnya. Cuman kalau tidak mungkin akan banyak sekali yang kena dampaknya. Ya, jadi ya simalakama buat pemerintah menaikkan harga minyak, inflasi naik. Kemungkinan besar juga akan kena juga yang namanya UMKM segala macam ya. Nah, UMKM kena ya berarti potensi terjadi PHK dan lain sebagainya itu nanti akan membesar. Ya, ini nanti memang akan membesar. Nah, apakah pergerakan penurunan indeks sekarang itu untuk memprice in hal itu? Kalau dia memprice in hal itu, berarti sebenarnya apa? Kita mungkin akan melihat ada bottomnya. Jadi ini mungkin saja bukan dead cat bounce. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam indeksnya. Dan di indeks kita lihat ya. Ini adalah Jakarta Seasonal Index ya. Jakarta Seasonal Index kita melihat di bulan Mei sampai Agustus dulu deh ya. Bulan Mei sampai Agustus. Kita lihat ya, bulan Mei memang potensi untuk mendapatkan hijau itu cuma 15% ya. Potensi untuk hijau itu memang 15%. Jadi kalau bulan Mei dia koreksi, ya sudahlah. Itu kita anggap wajar saja ya. Nah, kalau bulan Mei dia koreksi, berarti ada peluang terjadi kenaikan pada indeks itu di bulan Juni dan Juli. Bulan Juni dan Juli itu ada potensi kenaikan. Karena bulan Juni potensi kenaikan membesar nih 40%. Kalau akhirnya Mei ditutup merah. Ditutup merah berarti ada potensi bulan Juni itu ada rebound. Nah, rebound ini dead cat bounce atau rebound atau dia lanjutin trend. Jadi Juni Juli kemungkinan besar kita mungkin akan bisa mendapatkan ya oke lah, area-area kita buat trading itu masih lebih enak ya. Nah, Agustus sendiri itu peluang untuk merah itu luar binasa ya, hampir 40%. Jadi peluang kalau Juni Juli ini skenario pertama ya. Bulan Mei dia negatif ya, kemudian Juni dia ada peluang naik, Juli dia peluang naik ya, karena ada naik 2 bulan bisa jadi Agustus dia akan turun. Ada koreksi dong, ada taking profit segala macam karena udah kenaikan 2 kali kan, 2 bulan kan, benar nggak? Ya, jadi
ini adalah potensi untuk skenario pertama. Yang saya mungkin lebih senang adalah potensi itu ya. Jadi kalau kita lihat indeks harga saham gabungan, ya apa yang kita lihat di sini, ini mungkin ya, ini mungkin. Jadi ini kalau karena penurunan Juni itu kan mulai dari sini ya, bulan Mei ya, kita bulan Mei topnya kan di sini, topnya di sini, terus dia turun kan, prek ya. Jadi kalau kita lihat di monthly-nya udah pasti merah, ini bakalan ditutup merah kecuali indeks bisa lebih tinggi daripada ini. Nah, ini tutup hijau dia ya. Nah, kalau tidak bisa ya, ini sudah tinggal berapa lama? Paling tinggal 10 hari ya. 10 hari juga nggak nyampe ya. Ya, karena Kamis juga libur kan. Kemudian dikurangin dengan Sabtu Minggu, minggu depan. Itu berarti ada potensi untuk trading ya. Paling cuman, ya anggaplah 7 hari lah ya. Anggap 7 hari saja. Ya, 7 hari. Jadi berarti masih ada 7 hari lagi nih. 7 hari bagaimana? Pertama kita lihat ya, indeks itu sekarang akan nanti ya besok di Senin itu pasti akan menguji 7.000. 7.000 kalau dia tembus berarti masih sesuai skenario ya. Nutupin gap. Nutupin gap berarti dia akan pergi ke sekitar cloud. Ya, cloud ya. Cloud kita kan di sekitar gap ya 7.200 ya. Jadi dia ada peluang ya naik sini. Ini skenario pertama dulu ya. Dia ada peluang naik ke situ. Nah, kalau sampai dia ditutup di sini, bulan Mei ya, dia ditutup di situ, teman-teman lihat ya. Potensi pergerakan di Juni Juli itu gede. Kenapa? Karena lihat di mandinya. Kita lihat mandinya. Mandi chartnya kalau sampai dia ditutup di atas, ya ditutup di atas, berarti apa yang terjadi di situ? Saya buang dulu ya. Nah, teman-teman lihat. Apa yang terjadi di situ? Dia akan membentuk candle begini. Dia akan membentuk candle begitu. Ini mungkin merah. Ya, berarti kan shadow-nya panjang banget. Jadi ada potensi bulan Mei, Juli akan naik. Ya, naik sampai berapa? Nah, potensi kenaikannya di Mei, Juni mungkin akan sampai ke sekitar, ini bisa jadi sampai sini, ini sekitar 7.500. Ya, nah, kok datanya kan jelek banget. Ingat ya, data jelek itu sudah di price in. Bisa seperti itu ya, sudah di price in di sini. Dia memprice in, ingat loh ya. Pergerakan indeks itu tidak mencerminkan hari ini. Tidak mencerminkan keadaan real hari ini. Dia market discount everything. Dia price in, dia sudah antisipasi duluan. Jadi market sudah berjalan 2-3 bulan di depannya. Ya, jadi kalau misalnya semua data jelek, ya udah dia udah price in, memang udah dibuang semuanya. Udah memprice in itu, kemudian dia udah rotasi ke tempat lain. Nah, lu orang masih di atas, ya masih berpikir, data nggak apa-apa kok, data baik-baik aja kok, ya. Nah, sedangkan begitu data, iya jelek banget ya. Lah, kenapa indeks terus naik ya? Kenapa equity market terus naik ya? Ya karena dia udah price in di beberapa bulan yang lalu, kita aja yang ketinggalan, ya. Nah, sedangkan data-data sudah kita sampaikan dari bulan Maret, ya bulan Maret, ya kalau dia anjlok, ya sudah price in. Ini skenario pertama, dia sudah price in ya. Jadi kalau kita lihat nanti sampai ke akhir Juni ya, bagaimana indeks candle di chart monthly-nya. Ya kalau dia rebounds, kalau dia membentuk akhirnya jadi hammer di situ. Itu artinya apa? Mereka menolak untuk turun udah, karena udah price in datanya. Datanya sudah di price in, sudah diantisipasi sebelumnya. Sedangkan pergerakan trend yang ada di indeks harga saham gabungan secara long term atau majornya ya, ini masih dalam kondisi yang uptrend. Sama seperti Wall Street, sama seperti New York Stock Exchange. Long termnya mereka masih uptrend. Ya, long termnya mereka masih uptrend. Ya, middle-nya di weekly-nya itu juga masih, kalau untuk indeks harga saham gabungan, dia masih. Kenapa? Karena cloud-nya masih di sini nih. Ya, jadi ada peluang, ya, ada peluang. Kita balik lagi ke daily ya, ada peluang kalau area ini 6.500 ya, area support ini yang sudah kita bicara mungkin berapa ya? Seminggu yang lalu ya, kalau ini supportnya, ini ada peluang dia kuat di situ. Ada peluang ya. Nah, bagaimana kalau kita melihat bahwa ternyata market sedang menuju ke tempat lain atau mungkin nanti ada kejutan dan lain sebagainya. Break 6.500. Break 6.500 maka peluang sampai ke 6.000.
Oke, nah ini skenario pertama kalau market itu rebounds bukan dead cat bounce ya. Skenario kedua adalah mereka mungkin dalam beberapa hari ini ditutup turun. Itu turun untuk retest kembali support ini. Ya, support ini nih. Ya, dia tutup kembali sehingga membentuk mungkin teman-teman bilang ini double bottom, baru dia mulai naik. Ya, jadi ini Juni Juli gitu ya. Nah, Juni Juli mungkin dia akan berlaku seperti itu. Ingat ya, pokoknya kalau dia tidak tembus 6.484, kita mungkin akan menghadapi pergerakan naik kembali. Ya, kita mungkin akan menghadapi pergerakan naik kembali. Nanti data-datanya akan mendukungnya seperti apa, kita nanti lihat ya. Nanti habis itu Agustus peluang untuk turun. Agustus turun ya, mungkin nanti di September itu agak naik dikit ya. Kita balik ke ini. September mungkin akan naik dikit, kemudian di September mungkin akan ikutan turun lah ya. September mungkin akan turun, Oktober akan naik dikit, akan ada kenaikan setelah turunan-turunan. Kemudian November akan turun, koreksi, terus habis itu koreksi untuk menyambut yang namanya Santa Rally. Jadi Desember itu always hijau ya, hampir boleh dibilang 100% hijau kecuali tahun 2000. Saking saya ingatnya karena cuma sekali itu doang di tahun 2000 ditutup merah. Jadi nggak ada Santa di tahun 2000. Tapi semua yang lain itu Santa Rally-nya ada, nongol. Jadi dia ditutup dengan hijau. Jadi kita melihat ada potensi pergerakan seperti itu ya. Kalau Mei mungkin akan ditutup dengan merah karena ini udah tinggal berapa hari doang ya. Ditutup merah. Kita lihat di chart mandi. Kalau mandinya dia membentuk hammer, berarti mereka menolak untuk turun. Berarti kita bisa asumsi bahwa mereka sudah price in untuk data-data ekonomi yang ada. Sekarang ya ada peluang dia akan melanjutkan trend. Naik kembali ya di Juni, Juli. Nah, nanti turun kembali di Agustus. Ya, kita tinggal lihat ya. Ini kan perkiraan ya, bisa saja saya salah loh. Ya, tapi ini skenario, teman-teman ikutin. Kalau dia benar, ya kita ikut ya. Tapi kalau misalnya market bilang, oh enggak begitu, oh ya kita tinggal kena stop loss kabur. Ya, kena stop loss kabur dari situ ya. Jadi Agustus, September mungkin saja merah. Jadi 2 bulan itu mungkin saja merah ya, kita tinggal liburan aja lah ya, lumayan. Ya, kita mungkin trading di Juni Juli ya. Ya, kemudian nanti di Agustus, September kita taking profit ya. Mungkin di Oktober karena ada penurunan 2 bulan ya, ada naik sebulan. Ya, naiknya itu berapa gede kita nggak tahu. Nanti kita lihat lagi di Oktober ya. Mungkin nanti data-data juga kita akan update. Kemudian ini mungkin di November peluang untuk merahnya lebih besar. Ya, kita mungkin akan berasumsi bahwa November itu mungkin akan ada koreksi. Kemudian Desember ada rally lagi sampai nanti balik lagi ke Januari, Februari, Maret, dividends. Nah, habis itu apakah akan terjadi apa-apa? Ya, kita tinggal menunggu aja. Mungkin counting down kita ya berarti antara Maret, April tahun depan ya. Kita mau siap-siap. Tapi nanti itu masih jauh lah, kita masih ketemu kok ya setiap Sabtu. Nanti kita akan update di situ. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah teman-teman perhatikan ini. Ada peluang ini bukan dead cat bounce. Ada peluang ini bukan dead cat bounce, tetapi ini merupakan sebuah pergerakan rebounds untuk nutupin ini dulu ya. Ini kan ada pergerakan turun yang begitu dahsyatnya ya. Jadi dia bisa jadi kayak nih Pak Thomas bilang sharp recovery, bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi. Yang pasti adalah skenario kita nguji dulu lah 7.200 ya. Pertama 7.000 dulu. Kalau tembus ada peluang dia sampai ke 7.200 tutupin gap. Ya, setelahnya dia akan koreksi atau bagaimana? Kita lihat nanti marketnya bagaimana. Kita update di situ ya. Tapi minggu ini pertama dia akan tes dulu 7.000. Nah, kalau 7.000 dia tembus ada peluang ke 7.200. Oke. Ya, atau dia malah bulan Juni misalnya dia sampai 7.000 nggak kuat, kemudian dia turun. Ya, dia turun retest kembali support ya, kayak membentuk double bottom baru mulai naik lagi. Bisa jadi seperti itu. Ya, kita tinggal update nanti sampai Sabtu lah ya. Kamis depan juga libur ya. Nanti Kamis juga kita bisa lihat kok ya, udah mau mendekati akhir bulan, bagaimana nih market ya. Ini kan masih akhir bulannya kurang lebih hari Selasa ya. Selasa berarti kita masih punya peluang sekitar 6 hari ya, 6 hari trading. Jadi 6 hari
Nah, kita lihat nanti kondisi pasarnya bagaimana. Oke. Nah, saya tutup. Habis itu bagaimana nih kita? Nah, kalau udah lihat kayak gitu, balik lagi ke rotasi sektoralnya. Ya, rotasi kita kan ada di sini. Ya, kalau mau lihat ini lebih gede ya, teman-teman lihat di video minggu lalu ya. Di situ kita udah ada namanya commodity price atau harga komoditi yang naik. Udah ya, ini udah terjadi. Kemudian inflasi mulai menanjak. Ini udah terjadi, saat ini sedang terjadi. Kemudian short term interest rate yang sudah mulai meningkat. Ini sedang terjadi di situ. Jadi kondisi kita ada di sini. Ada di puncaknya ini ceritanya. Ya, puncak. Maka dari itu teman-teman kita ajak untuk berrotasi ke defensif sektoral sama consumer staples ya. Ini mungkin lebih jelas ini ya, daerah nih. Ya, kita ada di led expansion ya, di mana energi meningkat, kemudian material atau mungkin yang dibilang commodity price itu sudah sedang tinggi-tingginya. Kita ada di sini, ada di led expansions ya, ada di daerah situ. Nah, nextnya apa? Kita sedang berrotasi ke arah ini. Ya, rotasi ke arah apa? Ke arah resesi ya, resesi bisa macam-macam lah teman-teman. Mungkin kalau lihat dari textbooknya berarti PDB GDP 2 kali minus ya, GDP 2 kali minus dalam 2 kuartal berturut-turut itu disebut sebagai resesi. Tapi ya resesi kita bisa lihat lah, ada rotasi sektoralnya semua udah mengarah ke situ kan. Jadi yang kita incar ya consumer staples ya, utility, healthcare sama telekom. Kenapa 4 ini diincar ya? Kenapa sih logikanya gimana ya? Kenapa pada saat resesi yang ini yang kita incar? Teman-teman ingat ya, kita sendiri lah. Teman-teman mau resesi mau tidak, butuh makan nggak? Butuh makan, itu consumer staples. Teman-teman kalau dalam resesi butuh listrik, butuh utility yang lain, butuh yang namanya air, butuh bensin dan lain sebagainya, butuh nggak? Kalau butuh ya teman-teman, mau resesi mau enggak itu harus ada, bener nggak? Nggak mungkin pada saat resesi kita pakai kayu bakar kan? Nggak kan? Untuk penerangan nggak mungkin, tetap listrik harus kita bayar dan lain sebagainya. Utility, makanya kenapa itu tetap akan diincar. Kemudian healthcare, kalau lu sakit, itu resesi, lu nggak ke dokter, nggak mungkin juga kan? Pasti kita akan mendatangi mereka. Kita akan mendatangi healthcare ya. Kemudian kenapa telekom? Ya itu udah jelas banget ya. Bisnis mana sih yang bisa bergerak tanpa ada komunikasi, tanpa ada internet? Hari ini nggak ada internet, waduh bisa mati kutu kita. Benar nggak? Ya bisa balik lagi ke zaman batu kalau sampai tidak ada internet. Jadi ini adalah 4 sektor yang akan kita incar. Pertama pasti mereka akan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Betul? Ya, kebutuhan pokok. Yang penting makan dulu bisa, papan udah ada, sandang itu berarti baju. Kan nggak mungkin kita pergi keluar. Mungkin ya oke lah, gue nggak beli baju baru ya, tapi minimal baju-baju lama itu tetap gue pakai. Ya, kalau sampai memang harus ganti baju ya sudah, berarti mereka beli ya, berarti baju itu tetap harus ada kan. Papan mungkin bisa kontrak ya, berarti nextnya itu berarti masalah dengan real estate. Tapi sekarang kita mungkin akan berkonsentrasi pada si kebutuhan pokoknya, berarti nasi, berarti beras ya. Kemudian ya saya nggak tahu Indomie jadi kebutuhan pokok belum sekarang. Kemudian ada minyak goreng, itu juga kebutuhan pokok. Jadi ya mungkin enggak sih minyak goreng CPO ini itu juga mendapatkan sentimen dari rotasi sektoral ini sehingga kita bisa keep ya. Kemudian masalah energi, berarti apakah PLN masih tetap pakai batu bara, pakai minyak apa enggak? Nah, kalau dia masih pakai, ya mungkin kita masih bisa survive daerah situ ya. Tapi kenaikan harga batu bara yang terlalu tinggi, ini juga pasti akan membuat si PLN ini bermasalah kan. Nah, kalau dia turun batu baranya, karena nextnya bagaimanapun juga demand kalau udah mulai turun, demand ya terhadap barang apapun kalau udah mulai turun, maka harganya pun mulai akan turun. Jadi kita akan mulai melihat commodity price mulai akan turun. Dan itu kita sudah antisipasi ya. Kalau teman-teman mungkin lihat kayak Goldman Sachs ya, kayak Citibank ya, semua analisnya mengatakan bahwa penurunan pada komoditas ini itu akan terjadi seiring dengan penurunan demand. Karena apa? US dollarnya sudah indeksnya sudah sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar. Ini kan anomali banget ya. Jadi antara nanti US dollarnya yang turun ke bawah, commodity price nanti ketemu di tengah, namanya equilibrium price atau titik keseimbangannya nanti ketemu di mana
Atau dolar indeks yang turun mendekati si commodity price. Kalau dolar indeks yang turun mendekati commodity price, berarti harga komoditi akan stabil di sini. Tapi kalau misalnya ya dolar indeksnya turun, commodity price naik, ya berarti kan mereka akan ketemu di tengah, ya ketemu di tengah, ya, bah, di situ mungkin teman-teman akan lihat titik harga keseimbangan baru untuk harga komoditi. Ya, kecenderungan yang ada memang dia akan turun karena polanya begitu, indeks dolar naik, harga komoditi akan turun. Ya, itu tinggal menunggu waktu saja. Kapan waktunya? Pada saat demand sudah mulai berkurang terhadap barang-barang ini. Kapan demand-nya berkurang? Ya pada saat pelambatan ekonomi mulai berefek kepada negara-negara itu. Ya kayak Eropa kan udah efek banget kan. Ya di data UK kan udah bilang 2 miliar dewasa tidak mampu makan 3 kali sehari. Ya ini berita loh ya, harusnya sih cukup inilah ya, cukup bisa diandalkan. Ya saya nggak ngambil dari itu ya, dari website yang abal-abal gitu. Ya, nah oke. Nah, jadi oleh sebab itu kita mulai memperhatikan apa? Ya, step-plus, consumer step-plus. Ya, berarti teman-teman kalau mau incar untuk consumer, sekali lagi saya mau ingatkan, cek bahan bakunya. Karena bahan bakunya ada masalah di gandum. Kayak ICBP, INDF, Mayora itu bahan baku dengan gandum. Unilever bahan bakunya dengan CPO. Jadi teman-teman cek itu, kalau misalnya CPO cenderung turun, ya harusnya memang ada potensi di Unilever. Kemudian Sido, Sido ini nggak ada dua-duanya ya. Dia cuman herbal kan, nah, herbal harusnya tidak pengaruh. Cuman bedanya adalah kalau Sido itu lelet gitu ya. Tapi ada yang lain juga teman-teman bisa perhatikan untuk swing adalah rokok ya, rokok HMSP, WIMS atau gudang garam ya, itu mungkin ada potensi sebentar lagi ya, karena berita terakhir itu kan ada peningkatan pada cukai rokok yang masuk ke pemerintah. Nah, asumsi saya adalah kalau cukai rokok meningkat ya, walaupun memang itu udah dinaikin ya, mungkin nggak penjualan rokok itu tetap. Penjualan rokok itu tetap. Ya, kalau atau jangan-jangan meningkat. Nah, kalau penjualan rokok yang meningkat, bentar lagi akan ada pembagian dividen lagi kan. Biasanya untuk yang dividen perusahaan-perusahaan rokok kan gede-gede tuh ya. Nah, mereka mungkin nggak sedang memprice in untuk hal itu. Jadi teman-teman perhatikan kalau secara teknikal udah bisa masuk ya. Kayak WIM segala macam, HMSP ya, mungkin yang dua ini yang saya incar ya, teman-teman tinggal perhatikan di situ. Kemudian healthcare itu ada SAME, di situ ada HIL, ada Mika. Ini saya 3 saham ini pasti saya sering sebut. SAME itu mungkin sentimennya yang nggak enak itu ada di grupnya, di MTEK itu ya. MTEK kalau misalnya masih turun mungkin dia akan pengaruh situ. Tapi secara teknikal dia sudah sideways dibandingkan dengan HIL dan Mika yang sudah naik di atas. SAME itu mungkin masih baru-baru beraksi. Jadi ini adalah saham-saham di mana masih di bawah ya, saham-saham harganya masih di bawah, mungkin beda dengan HIL sama Mika ya, tapi SAME itu masih ada di bawah. Nah, yang bisa teman-teman incar, pertama ya saya urutin ya, pertama teman-teman price in dulu dengan consumernya. Kemudian habis itu baru kalau ada sisa ya, mungkin yang di porto-porto sebelumnya teman-teman belum keluar ya, teman-teman habis itu bisa mulai masuk ke health ya. Kemudian energi itu mungkin masih akan ada reaksi-reaksinya lah ya. Di situ ada Medco, ada Raja, ada Elsa, ada Pegas. Teman-teman tinggal cek teknikalnya. Kemudian Telekom yang mungkin yang saya akan pilih itu adalah si Friends sama si Excel. Ya mungkin kayak Indosat secara teknikal mereka semua ada di support nih ceritanya. Tapi yang mungkin kalau Friends ya kita ngelihat bagaimana pergerakannya dia lah ya. Harganya juga ada di bawah situ. Ya, kemudian ada balik lagi lah ke sekitar support. Excel juga balik ke sekitar support. Indosat sebenarnya juga balik ke support ya. Tapi kalau teman-teman ngorek datanya lebih jauh, ya mungkin teman-teman akan mulai setuju ya dengan dua perusahaan ini. Satu karena apa? Karena mereka mengembangkan yang namanya data center ya. Data center ya kedepannya pasti akan lebih dibutuhkan. Nah, itu teman-teman tinggal cek aja. Ini mungkin untuk saat ini yang bisa kita kasih datanya ya. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya tutup dengan ini ya. Tutup dengan modal, ya. Modal berapa sih cukup untuk saya buat trading? Pertama, teman-teman harus tentukan yang ini nih. Ini yang paling penting teman-teman tentukan. Kalau enggak, tidak ada kata cukup. Kalau enggak, tidak ada kata cukup. Tapi begitu teman-teman tahu gua harus kemana, ini tujuan gua di sini, ya. Nah, kalau dia udah sampai tujuan, berarti gua udah cukup. Ya, kalau teman-teman tidak melihat ada tujuan, coba ini bisa digeser sampai ke ujung sana.
Ya kan? Tapi kalau udah ada tujuan, nah ini loh kata cukup gua. Ini tujuan gua, ini goal gua. Nah, ini cukup gua. Cukup. Ya, jadi teman-teman harus ada tujuan dulu. Makanya goal itu penting. Jangan cuma bilang, oke, gue mau ada di trading biar cepet kaya raya. Nah, kaya itu lu kayak gimana? Istilah kaya itu lu gimana? Ada orang yang dengan 1 miliar dia udah kaya. Ada orang yang dengan kalau gue dapat 10 juta sekarang dia udah kaya, dia merasa kaya. Ada orang yang bilang, oke, gue kalau misalnya cukup makan, gue udah kaya. Kan istilah kaya itu agak-agak susah ya kalau teman-teman cuma ngomongnya begitu, bener gak? Tapi kalau misalnya oke, gue akan merasa kaya kalau gue punya angka 1 miliar di tabungan gue. Nah, gue udah kaya. Itu kan jadi jelas ya. Oh, ukuran kaya lu adalah 1 miliar. Nah, sama halnya dengan di trading. Modal gue cukup nggak ya? Nah, cukup lu apa? Ukurannya apa? Nah, kalau saya ukurannya adalah goal. Tujuan saya. Ya, tujuan. Nah, paling enak, paling gampang itu ngomongnya gini. Tujuan gue misalnya gue mau dapetin 20% dari income gue saat ini bisa di cover dari si trading. Berarti kan setiap bulan gue berharap adalah kalau income gue 10 juta, setiap bulan gue mau dapat dari trading itu sekitar 2 juta. Nah, kalau 2 juta, modal gue berapa? 4 juta. Modal gue, ya sekarang tanya dulu. Kemudian setelah teman-teman dapat gold, teman-teman bisa kemampuan sekarang teman-teman profit dalam 1 bulan itu berapa? Kalau 5%, ini saya tulis 5% ya. Berarti teman-teman butuh 40 juta modalnya. Nah, itu cukup. Ya, itu cukup. Kenapa? Karena kemampuan gua menghasilkan keuntungan dari trading ini adalah 5%. Maka modal yang harus gue siapkan adalah 40 juta. Tapi kalau kemampuan gua, ya ini misalnya, oke, sekarang kemampuan gua rata-rata 10%. Ya, kalau rata-rata 10%, ya berarti modal yang gue siapkan adalah 20 juta. Ya, nah kalau misalnya, oh gue belum sanggup nih. Ya, belum sanggup nih, sekitar itu paling cuma 3%. Ini kan lebih gampang ya. Ya, kalau 3% setiap bulan, ya berarti teman-teman harus menyiapkan 66 juta sekian. Ya, nah atau ya kita bilang lagi nih lah, oke, income gua nggak 20% deh, gue cuma mau 10%. Ya, nah teman-teman kalau misalnya cuma mau 10% dari income-nya, teman-teman butuh cuma 33 juta. Ini kata cukup. Oke, nah kalau misalnya income gua sekarang cuma 5 juta. Ya, income gue 5 juta, gue cuma mau 10% doang. Teman-teman cuma perlu siapin 16 juta dengan potensi profit setiap bulannya yang teman-teman punya sekarang adalah 3%. Ya, lah kecil banget dong. Jadi kalau udah lihat begini, apa yang harus teman-teman lakukan? Tingkatkan kemampuan teman-teman meraih profitnya. Ya kan? Tingkatkan kemampuan teman-teman meraih profitnya. Gitu. Nah, kalau misalnya, udahlah gue konsisten cuma di 3% doang, gue udah nggak bisa naik lagi. Kalau memang kemampuan teman-teman, oke lah udah cukup puas di situ. Dan teman-teman mungkin mau meraih, oke gue bisa nggak ya trading for living. Berarti kan harus 100% kan? Berarti setiap bulan gue harus dapat dari saham itu sekitar 5 juta. Berarti kan gue udah, oke, gue habis itu gue nggak usah kerja lagi nih. Income-nya misalnya 5 juta. Modal gue berapa sih dengan kemampuan gue cuma menghasilkan 3%? Teman-teman harus menyediakan 166 juta lebih. Itu modalnya. Tapi ingat loh ya teman-teman ya. Pasar modal itu tidak begini. Ya, dia pasti akan gonjang-ganjing. Nah, di dalam gonjang-ganjing itu apakah teman-teman tetap bisa konsisten dengan 3%? Bagaimana saya bisa tahu angka ini? Teman-teman harus punya jurnal, teman-teman harus punya jejak di belakangnya. Jadi dari situ teman-teman bisa nentukan apakah gua bisa nggak ya profit konsisten segitu, ya apakah ini 3% ini menjadi sesuatu yang wajar nggak ya? Wajar nggak gua bisa punya 3% setiap bulan konsisten di situ? Kalau wajar ya sudah itu dia. Tapi ada juga misalnya oke, gua berarti 10%. Modal teman-teman cuma butuh 50 juta. Tapi kalau teman-teman mau, sekarang income gua itu 100 juta. Ya, 100 juta. Kalau misalnya saya cuma bisa 5%.
Profit saya konsistennya cuma bisa 5%. Saya mau trading for living. Nah, trading for living berarti teman-teman butuh modal 2 miliar untuk bisa duduk diam doang, cuma pantengin monitor. Habis itu teman-teman bisa menggantikan income teman-teman setiap bulan 100 M. Ya, nah itu kurang lebih. Ini udah kata cukupnya. Jadi saya berharap dari video ini teman-teman udah mulai bisa membayangkan lah ya. Oh, ini loh modal yang cukup buat gua. Ya. Oke, ya cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam hal melihat nih modal gue sebenarnya berapa sih yang cukup itu. Kemudian apakah kalau misalnya gue mau trading for living, gue meninggalkan semua kegiatan-kegiatan gue yang sudah ada. Nah, modal gue udah cukup belum? Kemampuan gue udah cukup belum? Nah, kalau itu semua udah ada, ayo. Gitu ya, silakan teman-teman memutuskan sendiri. Oke? Ya, saya pikir itu dulu ya teman-teman untuk hari ini. Semoga bisa cukup bermanfaat buat teman-teman ya, dan jangan lupa ya, data-data ini mungkin saja salah. Oleh sebab itu lindungi trading teman-teman dengan yang namanya risk management ya. Habis itu money management. Terus habis itu trading plan. Jangan lupa bikin trading plan-nya dan trade the plan ya. Oke, thank you semuanya untuk waktunya. Happy weekend semua. Sampai ketemu lagi nanti di hari Selasa ya. God bless semua. Salam tim.